yang Mbak itu apa aja? Kalau kesibukan di kampus Bu, paling ke kampus. Kalau nggak ada jam kuliah, juga sama teman-teman atau ya kelompokan, ada praktik apa. Terus saya juga ikut itu apa ya, ikut organisasi BK. Itu kan ada organisasi namanya juga BK. Saya ikut itu. Kesibukan itu sebagai mahasiswa itu kuliah tugas ya. Iya. Juga ada kesibukan lain di kuliah yaitu organisasi. Nah, untuk kesibukan di rumah Mbak itu biasanya ngapain aja? Kalau kesibukan di rumah, kalau misal nggak kuliah, saya yang bantu orang tua, kayak pekerjaan itu kan jadi bagian sama hidup saya. Jadi saya ngerjain apa yang harus saya kerjakan. Terus kalau nggak gitu paling scroll TikTok dan YouTube. Terus pas sorenya jam 4 itu saya ngajar anak-anakku. Terus habis maghrib sampai sebelum bisa saya lanjut ngajar anak-anak ngaji juga itu sholat. Paling Oke, nah itu kalau di rumah biasanya bantu orang tua. Terus kalau sholat itu biasanya ngajar ngaji ya di musola sekitar rumah. iya itu sholat sekitar rumah. Terus untuk hobi Mbak Leli, misalnya kalau ada waktu luang itu Mbak Leli biasanya ngapain? Kalau hobi saya suka nyanyi. Kemudian selain suka nyanyi, saya itu dengerin musik juga dirinya. Kayaknya nggak lepas dari yang namanya per-K-popan gitu, perkoreaan. Oh, Mbak Leli suka K-pop. Iya, biasa suka K-pop. Jadi Mbak Leli kalau dengerin lagu biasanya dengerin lagu Korea. Iya. Terus lagu apa? Genrenya K-pop, terus ada pop. Kalau K-pop dari Korea itu kayak dari Bruno Mars, Taylor Swift gitu. Mbak Leli suka lagu dari Inggris atau Iya. Oke, Mbak Leli tadi kan Mbak Leli mengatakan bahwa Mbak Leli itu suka K-pop ya. Iya Bu, saya suka K-pop. K-pop apa Mbak? Saya itu suka Enhypen Bu. Oh, Enhypen itu kan ada member-membernya ya. Iya. Jadi Enhypen itu ada 7 member Bu. Jadi nggak semua 7 member itu berasal dari Korea. Ada dari Australia, dari Amerika, dan juga dari Jepang Bu. Oke, terus biasanya nih kalau yang suka K-pop terus suka grupnya itu pasti ada salah satu yang diidolain ya. Kalau Mbak Leli itu biasanya ngeidolain siapa? Nah ini Bu, kayak sebenarnya dalam saya kan K-pop berarti saya fanboy gitu Bu, kayak julukan untuk fanboy berarti untuk perempuan. Kalau fanboy itu kayak untuk cowok yang suka K-pop Bu. Jadi di K-pop itu saya punya ultimate bias. Kalau ultimate bias itu kayak saya suka semua grup di K-popan, kan ada banyak tuh, gak cuma satu grup. Nah, satu ultimate bias saya itu dari Enhypen. Kemudian saya juga ada bias breaker, kayak bias breaker. Kalau bias breaker itu kayak apa ya, kayak ibaratnya kayak second gitu. Kayak selain ultimate bias saya juga punya bias breaker. Nah, keduanya itu kayak dari grup yang sama. Kalau yang ultimate bias saya itu namanya J, dan kebetulan J itu kayak bukan asli dari Korea, tapi ini saya berasal gitu Bu, dari Australia, dari Amerika sama Korea. Kalau bias breaker saya itu dari Korea. Oke, saya mau tanya, kenapa Mbak Leli itu idolain itu si Jen? Terus, Kapan aku mau suka oke, jadi Mbak Leli kan mengatakan bahwa Mbak Leli itu suka K-pop, terutama Enhypen, idolain Jia juga. Nah, saya mau tanya, awal mula Mbak Leli itu suka sama K-pop? Mulai suka sama K-pop dulu pas saya SMP itu sebenarnya biasa aja ya sama K-pop. Terus SMA, dari SMP ke SMA itu kan waktu itu COVID ya Bu. Nah waktu SMA kebetulan saya mau bawa sekolah di MAN. Nah habis lulus MAN sekitar tahun 2023 awal kayaknya ya, saya itu
suka, kebetulan kan namanya kayak di situ kan sering scroll TikTok atau ke Instagram gitu. Nah kebetulan saya itu di beranda saya itu lewat ya saya J, terus kayak dia cakep banget gitu Bu, terus kayak lagu-lagunya juga bagus, terus saya itu kepoin ternyata mereka K-pop dari Korea, terus dari ini saya kepoin, terus dari situ sebelum saya suka, saya jadi pengen saya jadi suka K-pop. Nah, jadi kan dari kemarin teman-teman itu awal mulanya karena dari scroll TikTok, terus sengaja ada FYP gitu ya tentang Sijai, ternyata dia anggota dari Hyper. Nah, mana tertarik itu dari tampangnya, terus karena pinter ini juga, pinter dance. Untuk yang lainnya, mengapa dari suka atau suka sama pribadiannya atau suka karena apanya nih? Jadi saya suka J itu kenapa ya Bu? Saya suka sama J itu yang pertama ganteng iya ya, terus yang kedua pinter, walaupun J itu sebenarnya emosi yang tipenya. Maaf ya Bu dan curhat apa-apa. Apa ya, selain ganteng, pinter J itu pinter maksaku. Nah dulu saya sempat nonton acara Island itu kayak acara survival, kayak audisi gitu Bu. Mereka itu kan sebelum jadi grup terkenal itu kan mereka katanya audisi dulu. Nah dari situ tuh Jay kalau dance itu memang sudah bisa, tapi kalau nyanyi mungkin masih di bawah rata-rata. Nah dari situ kayak Jay itu belajar nyanyi terus kayak kalau saya lihatnya itu Jay kayak punya jiwa yang pantang menyerah bahkan sampai sekarang. Selain itu satu hal yang saya suka dari Jay itu karena Jay itu multilingual Bu. Jadi dia bisa, karena Jay tadi bahasa Amerika, pastinya dia bisa bahasa Inggris, bahasa Korea, kemudian dia juga belajar bahasa Prancis gitu Bu. Bahkan bahasa isyarat pun dia bisa Bu. Nah, saya suka, saya kagum sama ini Bu. Bagus sekali jalannya Mbak, tentang jalan, suara cakep, terus kayak punya bakat, punya pribadian yang bagus. Selain itu juga tadi poin itu karena semua pintar berbahasa. Oke. Tadi kan
ada yang benar, nggak ada yang salah. Kita sama-sama belajar, terus juga sama-sama untuk terbuka satu sama lain. Untuk apa? Untuk membantu Mbak Dewi memahami dirinya Mbak Dewi, terus juga bisa mengambil keputusan secara mandiri. Juga bukan hanya keputusan nanti itu bukan saya yang menentukan, tapi itu berdasarkan dari Mbak Dewi sendiri. Gimana? Setuju? Dan sebelum memulai atau mengawali sesi konseling hari ini, saya akan menanyakan kesiapan Mbak Dewi. Apakah Mbak Dewi sudah siap? Apakah sudah nyaman duduknya? Sudah dulu. Oke, baik, langsung saja. Karena Mbak Dewi sudah merasa nyaman, sudah merasa siap, sekarang kita masuk ke intinya. Mbak Dewi belajar kembali itu akan bercerita, akan menyampaikan apa yang Mbak Dewi rasakan pada saya. Silakan, saya siap mendengarkan apa yang Mbak Dewi sampaikan. Juga nantinya insya Allah kita akan sama-sama ya mencari jalan keluar untuk permasalahan yang Mbak Dewi alami. Baik, silakan Mbak Dewi bisa sampaikan apa yang Mbak Dewi rasakan. Jadi menurut saya itu kayak setiap orang itu kan pasti lah punya impian ya Bu. Nah, sebenarnya punya impian, tapi menurut kalau saya pikir itu kayak impian saya itu terlalu berat, kayak menurut saya itu terlalu tinggi gitu loh buat saya. Jadi apakah impian saya nantinya dapat terwujud atau tidak, saya masih bisa kayak masih apa ya, kayak masih belum menemukan titik terang gitu. Mengatakan bahwa Mbak Dewi itu mempunyai mimpi, tapi Mbak Dewi merasa bahwa mimpi Mbak itu merasa tinggi, terlalu tinggi. Itu bisa dijelaskan nggak sih mengapa Mbak Dewi punya kepikiran impian Mbak itu terlalu tinggi gitu? Jadi kan impian saya itu pengen ngerasain yang namanya berpulang negeri, kemudian kerja di luar negeri gitu. Aku pengen ke sini dari sini, tapi aku tuh kayak khawatir emang nantinya kalau misalkan saya sekarang kan kuliah ya Bu. Nah kalau di kuliah emang bakal kayak tercapai gitu ya. Itu yang saya pikirin sih. Jadi Mbak Dewi merasa ragu gitu ya, apakah impian Mbak itu bisa tercapai atau tidaknya gitu. Mungkin begini, saya mau tanya, tadi Mbak Dewi punya mimpi. Nah, kalau punya impian, pasti kita punya usaha nih untuk mencapai mimpi tersebut. Nah, usaha atau langkah apa sih yang sudah Mbak Dewi lakukan setidaknya untuk mencapai mimpi yang Mbak Dewi itu tadi sampaikan dari saya? Saya juga kayak udah ikhtiar, udah bisa sendiri ya Bu. Jadi kan saya kan juga udah cerita ya Bu, saya suka ikut K-pop, saya yang juga IJ. Nah kebetulan jadi itu kayak jadi role model saya gitu. Kayak ibaratnya itu kayak saya kayak niruin hal positif dari dia. Nah salah satu hal yang saya suka dari dia itu kan dia bilingual atau pintar bahasa. Nah saya itu mulai dari sekarang itu saya kayak bahasa itu hal jadi interest buat saya gitu. Jadi saya tuh tertarik sama yang bahasa. Oke, jadi Mbak Dewi itu memiliki keinginan untuk bilingual seperti yang idola yang Mbak Dewi. Oke, terus Mbak Dewi juga mimpinya ingin pergi ke luar negeri gitu ya. Oke, yang usaha yang Mbak Dewi lakukan karena Mbak Dewi ingin luar negeri, Mbak Dewi itu kerja bahasa. Jadi juga pengen multilingual, betul? Oke, saya mau tanya Mbak Dewi itu benar ingin hanya sekadar ingin belajar bahasa atau memiliki kayak tertarikan untuk benar-benar ingin mendalami bahasa tersebut? Saya awalnya kalau dari SMP itu saya emang tertarik sama bahasa Inggris dulu. Jadi emang bahasa ya
kebetulan pas naik itu saya belajar bahasa Perancis tapi karena COVID, karena corona itu belajarnya jadi kayak cuma sekedar tahu, cuma sekedar belajar, nggak diterusin gitu. Kalau untuk sekarang selain bahasa Inggris itu bahasa Korea, karena ya itu sehari-harinya saya kan tadi di awal udah cerita ya sama ibu, saya kebanyakan nonton Korea atau nonton drakor, dengerin musik Korea. Saya itu kayak dikit-dikit lah kalau kosakata tentang bahasa Korea. Saya juga pernah belajar tulis Korea juga. Kayak dari ada pengalaman dari setidaknya udah belajar bahasa Inggris, terus belajar bahasa Perancis itu pada saat sekolah, terus belajar bahasa Korea masih sedikit, dan pernah juga mencoba untuk belajar nulis. Nah, biasanya dari itu belajarnya lewat apa gitu? Kalau saya otodidak Bu. Kalau bahasa Inggris ya dari reels yang saya scroll itu kan kadang lewat kosakata bahasa Inggris atau film-film Inggris gitu Bu, movie Inggris. Terus kalau Korea ya dari keseharian saya nonton TikTok gitu. Jadi otodidak semua Bu. Bisa yang dari belajar bahasa melalui otodidak, jadi bisa belajar melalui FYP assessment gitu kan. Terus biasanya dari itu belajar bahasa itu setiap mungkin waktunya setiap sore atau setiap akhir pekan, atau udah menentu kalau FYP aja gitu. Nah, benar sih Bu kata ibu yang terakhir. Saya kayak nggak ada rutinitas, kayak nggak ada penjadwalan manage waktu atau manage jadwal untuk belajar hari ini bahasa ini dan besok bahasa itu. Saya nggak sih kayak cuma kayak segera lewat nanti saya apalagi kalau saya lagi rajin nih saya tulis gitu, jadi nggak ada jadwal tertentu. Jadi berarti kurang konsisten gitu ya, kurang ada jadwal gitu. Saya ingin menegaskan pertanyaan saya kepada Mbak itu hanya tertarik saja atau benar-benar ingin menjalani belajar bahasa tersebut, belajar banyak bahasa tersebut? Saya ingin mendalami. Benar-benar ingin mendalami, Iya. karena apa Bu? Karena ya tadi kan saya udah cerita ya, karena saya kayak pengen luar negeri. Kalau misalkan ini cuma menurut saya Bu, kalau luar negeri terus saya nggak bisa, benar-benar nggak bisa bahasa Inggris nih, walaupun Inggrisnya bahasa Inggris dasar saya benar-benar nggak bisa, itu menurut saya kayak kurang enak gitu Bu. Jadi seenggaknya saya bisa kosakata dasar bahasa Inggris gitu. Jadi belajar itu kan prioritaskan bahasa Inggris ya, karena belajar ini harus mungkin suatu saat nanti belajar bisa keluar negeri, jadi belajar harus bisa bahasa Inggris. Dari bahasa Inggris adalah bahasa prioritas yang ingin dipelajari oleh Mbak. Atau untuk bahasa Korea itu hanya sampingan saja atau bagaimana? Kalau kayak sebenarnya dua-duanya ini itu kan sudah 12, tapi kayak dari sekarang yang lebih saya utamain itu bahasa Inggris. Kayak yang namanya di Indonesia itu kan jarang ya, kalau jarang ada anak Korea atau yang bahasa Korea itu kan jarang. Tapi kalau bahasa Inggris kan kalau mungkin di FYP itu kan jarang ada bahasa Korea, tapi kalau bahasa Inggris itu kan pasti ada ya gitu. Nah saya tuh pengen bahasa Inggris terus juga bahasa Korea, mungkin kayak sekitar 1 minggu gitu. Karena mungkin bahasa Inggris itu bahasa internasional gitu ya. Jadi Mbak Lili kan ceritakan kepada saya bahwa Mbak Lili itu suka belajar bahasa melalui sosial media kan, di FYP. Terus kira-kira belajar bahasa yang Mbak itu mengganggu nggak sih sama perkuliahannya Mbak? Kan Mbak ini masih sebagai seorang mahasiswa, kira-kira itu mengganggu nggak sama jadwal, mungkin kayak ada tugas, tapi Mbak itu malah belajar bahasa gitu, mengganggu nggak sih menurut Mbak? Kalau menurut saya sendiri itu bukan hal yang mengganggu buat saya itu, karena kalau misalkan saya lagi tugas
hobi atau minat Anda gitu. Oke. Jadi menurut Mbak Leli, belajar bahasa itu tidak mengganggu dengan perkuliahan Anda, karena Mbak Leli belajar bahasa itu ketika waktu luang saja. Iya, Itu dan selesai mengerjakan tugas kuliah dari mungkin Mbak hari ini tidak bisa atau tidak belajar bahasa gitu. Oke, karena kemudian menurut Mbak Leli itu tidak mengganggu, tapi saya mau tanya, mana sih yang lebih prioritas menurut Mbak Leli, apakah kuliah atau belajar bahasa? tentunya kuliah sih yang prioritas. Oke, Mbak Leli mengatakan bahwa kuliah itu adalah prioritas. Oke, karena kuliah itu prioritas dan tanggung jawab Mbak Leli sebagai seorang mahasiswa yang harus menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, harus menyelesaikan perkuliahan pengennya tepat waktu kan yang Iya. waktu. Oke, berarti kan sudah tahu nih ya mana yang lebih prioritas. Mbak Leli juga mengatakan bahwa prioritasnya itu adalah kuliah, karena itu adalah tanggung jawab Mbak Leli, karena kuliah juga sudah mengeluarkan tentunya banyak biaya ya. Orang tua juga sudah berusaha menyiapkan biaya untuk Mbak Leli supaya Mbak Leli bisa berkuliah. Terus Mbak Leli juga mempunyai keinginan dan pastinya untuk lulus tepat waktu dan bisa kayak fokus kuliah, terus fokus mencari ilmu di perkuliahan tanpa ada hal yang mengganggu. Walaupun belajar bahasa itu tidak mengganggu sama sekali perkuliahan dari Mbak Leli, tapi karena kuliah itu adalah tanggung jawab dan prioritas yang harus diselesaikan, maka Mbak Leli bisa fokus terlebih dahulu nih sama perkuliahannya Mbak Leli. Jadi bisa fokus sama tugas kuliah terlebih dahulu. Mungkin ya tadi jika ada waktunya Mbak Leli bisa belajar otodidak, karena belajar otodidak kan tidak mengeluarkan biaya dengan melalui sosial media. Nah, kuliah memerlukan banyak biaya, jadi fokusnya ke kuliah. Tapi jika ada waktu luang di kuliah, Mbak Leli bisa belajar otodidak, belajar bahasa gitu ya. Oke, jadi Mbak Leli sekarang mungkin bisa difokuskan lagi dengan tujuan dari Mbak Leli, yaitu untuk berkuliah. Oke, ya begitu? Iya. Oke, sekarang Mbak Leli semester 5 akhir ya. Masih sebagai mahasiswa, masih punya tanggungan sebagai seorang mahasiswa yang memiliki tanggungan untuk belajar, menyelesaikan kuliah, terus lulus tepat waktu, terus ada semester 6, semester 7, dan semester 8 ya. Terus di semester berapa nanti Mbak Leli KKN? Semester 6. Oh, semester 6 KKN, terus PPL. habis PPL itu ada skripsi ya? Iya. Di kuliah kan udah terstruktur nih, ada KKN, terus ada PPL, terus habis itu ada skripsi. Nah, pengennya Mbak Leli itu kan harus tepat waktu ya, bisa menyelesaikan KKN, PPL, skripsi tepat waktu. Terus habis itu Mbak Leli juga lulus dari sarjana, mungkin Mbak Leli bisa kayak kembali fokus ke minat Mbak tadi, yaitu belajar multilingkual, belajar banyak bahasa. Dan Mbak Leli mengatakan bahwa Mbak Leli ini memprioritaskan bahasa Inggris. Mungkin kedepannya setelah lulus dari sarjana, Mbak Leli bisa mencari informasi khusus bahasa, terus mungkin bisa juga mencari beasiswa LPDP, beasiswa yang ke luar negeri yang dibiayai oleh pemerintah. Nah, itu kan nantinya bisa kayak belajar bahasa Inggris, terus juga bisa berkuliah di luar negeri sesuai dengan keinginan Mbak
cuma ya semuanya saya ada gitu. Kebetulan kayak habis lulus kuliah nih, semoga lulus tepat waktu ya Bu. Saya juga punya niatan khusus bahasa Inggris juga, intinya khusus bahasa gitu. Saya juga ada niatan seperti apa yang ini bilang. Oke, saya ucapkan terima kasih karena Mbak sudah terbuka pada sesi hari ini, dan juga Mbak Dewi sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita kepada saya. Oke, dalam sesi konseling ini mungkin apabila saya banyak kata yang kurang berkenan ya Dinda, saya mohon maaf. Dan mungkin apabila Mbak Dewi merasa masih membutuhkan sesi konseling ini, mungkin di lain waktu Mbak Dewi bisa datang kemari lagi. Ya. Oke, sekian ya pada pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.